Kenapa nih rekening Dorman yang sebenarnya belum tentu juga terindikasi tindak pidana ya, kenapa ikut kena blokir gitu. Itu juga kan jadi sorotan lembaga-lembaga konsumen ya, LKI, BPKN gitu. Ini cukup merepotkan ya, apalagi buat orang-orang yang ternyata salah sasaran gitu ya, yang tidak terindikasi tindak pidana, kayak mungkin tadi narasumber Riri. Lagi organ, tiba-tiba mau ngambil nggak bisa, terus harus bikin legalisir segala lagi. Proses yang panjang, lama gitu kan, apalagi urusan administrasi kita kan juga terkenal agak rumit ya. Apalagi Nggak tadi usah diagak-again rumit. rumit. Orang-orang ini, beberapa kalangan ini menganggap ini menjadi langkah atau akal-akalan pemerintah untuk diblokir dulu, terus lama-lama mungkin mati, lalu nanti duitnya ini diambil ke negara nih. Halo, balik lagi dijelasin dong, bareng gue Goida Rahma, Mamang Cesar, Gue Riani dan gue Riri. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. buat kalian yang mau baca tulisan wartawan-wartawan Tempo, klik aja tempo.co. Jangan baca yang bajakan, karena ada hak ciptanya. Nah, Goy, jelasin apa kita hari ini? Kita mau jelasin soal polemik PPATK yang kemarin sibuk ngeblokir rekening dorman atau rekening nganggur. Nah, Rekening lu kena nggak tuh? Alhamdulillah aman. Ini ada Riri yang punya ceritanya. Tapi sebelum itu Mang, kita mau kasih tahu dulu nih, kita punya apa di tempo.co. Silakan, free content. Oke, di free content ini ada rame. Kita sebutin dua aja dulu ya yang rame. Yang pertama ini dari Kementerian Agraria yang menyebutkan ada 100.000 hektar lahan yang katanya nganggur dan bisa disita negara. Semua yang nganggur mau Iya, mau dipakai apa dan dari siapa tuh ya? Yang selanjutnya ada soal bendera One Piece. Jadi ramai banget soal bendera ini tiba-tiba laris di e-commerce sejak dilarang oleh pemerintah. Makin dilarang makin laris. Iya. Kalau harian ada apa, Ri? Nggak kalah menarik juga nih soal pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun ini. Kan pemerintah mengumumkan ya kalau pertumbuhannya itu mencapai 5,12%. Itu jauh di atas prediksi para ekonom atau analis gitu. Ya, pada bingung kemarin tuh ya. Karena rata-rata itu memproyeksikan di bawah 5%. Terus tiba-tiba hebat sekali bisa mencapai 5,12. Nah, persoalannya ini kayak janggal gitu loh. Nah, karena kesaktian apa ini? kalau mau tahu lebih lengkapnya baca aja di konten premium harian Tempo. Oke, jadi itu semua dari free content harian lengkap. Nah, kalau mingguan ada apa nih, Go? Nah, di mingguan kita mau tahu nih apa kabar IKN. Jadi Apa setelah kabar? iya makanya setelah rame katanya ada prostitusi di sana, Tempo itu mengirim tim untuk melihat langsung perkembangannya di sana. Nah, seperti apa? Apakah masih berlanjut atau justru wassalamualaikum di era Prabowo? Yang kedua di Ekbis, di rubrik ekonomi bisnis itu kita bakal bahas bagaimana pemerintah berakrobat memangkas dana transfer ke daerah gitu. Nah, ini jadi nanti kita akan kulik ya gimana dampaknya juga ke daerah-daerah ketika dana transfernya mereka dipangkas oleh pemerintah pusat. Nah, tapi kita kan nggak ngomongin soal itu ya, Go ya. Kita ngomongin soal yang PPATK ini. Nah, ini memang heboh nih dalam beberapa hari belakangan kan. Kita dengar, dan cepat juga nih kebijakannya. Kita pertama kali mendengar bahwa PPATK ini memblokir seratusan ribu rekening dorman gitu ya, untuk dengan alasannya ya, mencegah disalahgunakan untuk pencucian uang atau tindak kriminal yang lain gitu. Tapi gak lama setelah itu rame-rame gitu ya, kemudian dipanggillah ketua PPATK ini ke istana, sampai akhirnya setelah keluar dari istana dicabut lagi. Ini kayaknya rentang waktunya berapa hari ya, kayaknya nggak sampai seminggu gitu ya. Iya. Sebelum itu rekening dorman itu rekening nganggur emang, atau rekening tidur yang tidak digunakan untuk bertransaksi selama 3-6 bulan gitu ya. Betul. Nah, ini tiba-tiba banyak orang akhirnya mengeluh rekeningnya dibekukan gitu ya, nggak bisa dipakai, nggak bisa ditarik gitu ya. Dalam waktu beberapa hari saja keputusan itu kemudian berubah gitu ya. Nah, gimana ceritanya? Nah, ini makanya kita tanya sama yang nulis. Nah, gimana dari awalnya? Jadi kan memang PPATK itu awalnya ada temuan ya, itu sebetulnya nggak baru-baru ini, udah berlangsung beberapa bulan lalu, kalau nggak salah sekitar Mei gitu. Jadi PPATK itu dalam analisisnya nih sejak tahun 2020, PPATK menemukan sekitar 1 juta rekening yang terindikasi ada ini digunakan untuk tindak pidana gitu. Nah,
Jadi lebih dari 150.000 rekening itu ternyata didapatkan dari hasil transaksi jual beli rekening, terus diduga juga digunakan untuk tindakan-tindakan transaksi yang ilegal dan melawan hukum itu. Nah, PPATK juga menemukan ternyata lebih dari 50.000 rekening itu dialiri dana dari hasil tindak pidana. Nah, yang kemudian itu yang menjadi rekening dorman. Nah, akhirnya diblokir oleh pemerintah. Tindak pidana yang dimaksud tuh apa nih kalau kata PPATK, contohnya yang mereka temukan? Kalau PPATK tuh ini ya, menemukan kayak buat judi online. Jadi kan memang ini juga bagian dari pencegahan, upaya mencegah judi online, terus tindakan pencucian uang gitu. Jadi harapannya sih klaimnya PPATK ini untuk melindungi kepentingan publik gitu dengan memblokir. Oke. Jadi pemblokiran rekening ini sebetulnya bukan baru kemarin dilaksanakan, bukan akhir Juli ya. PPATK itu udah melakukannya sejak beberapa bulan lalu. Bahkan PPATK itu udah melakukan analisis sejak tahun 2020 dan hasilnya ditemukan lebih dari 1 juta rekening yang terindikasi digunakan untuk tindak pidana gitu. Nah, dari temuan itu PPATK juga mendapati ada lebih dari 150.000 rekening yang ternyata dihasilkan dari transaksi jual beli rekening, terus kemudian digunakan untuk tindakan transaksi yang melawan secara hukum. Nah, itu ternyata juga PPATK menemukan kalau rekening itu digunakan untuk menerima dana dari hasil tindak pidana. Nah, ternyata temuan lainnya PPATK itu menemukan kalau lebih dari 50.000 rekening tidak punya aktivitas sebelum menerima transfer dana ilegal itu. Nah, temuan lainnya PPATK menemukan ada 10 juta rekening yang penerima bansos itu ada dananya 2,1 triliun, itu 3 tahun nggak diambil. Jadi juga itu ya. Karena PPATK itu merasa itu salah sasaran ya. Akhirnya mau ditertibkan lah gitu. Soal temuan ini, Ri, ini sebenarnya sudah ada indikasi tindak pidana atas kemudian boleh diblokir atau bagaimana? Kalau dari pernyataan PPK sih itu baru diduga ya. Tapi menariknya ini juga nih, karena belum ada kepastian kalau itu terbukti digunakan untuk tindak pidana. Ini yang kemudian kemarin kita sempat wawancara juga, ada nasabah yang jadi korban gitu. Dia rekeningnya diblokir, udah mengurus dari pertengahan Juni sampai beberapa kali menghubungi pihak bank, terus dalam responnya itu ditunda gitu loh, diundur, belum bisa, dia udah capek gitu. Terus terakhir kali sebelum rame kan tanggal 28 Juli itu dia dapat pemberitahuan kalau ternyata rekeningnya belum bisa direaktivasi sampai tanggal 14 Agustus. Tapi karena kemarin cukup ramai kan, akhirnya itu udah dibuka, udah aktif lagi, nggak sampai menunggu tanggal 14 Agustus. Kalau data yang gua catat itu sebenarnya bukan cuman punya masyarakat ya, ternyata pemerintah juga ada nih. Jadi ada sekitar 2.000-an rekening itu ya, mirip pemerintah itu juga berstatus dorman juga katanya ya. Dan ini ada saldonya sekitar 500 miliar gitu. Oke, berarti mempertegas lagi untuk yang tadi rekening pribadi itu sebenarnya masih belum ada indikasi tapi ikut terblokir, contoh kasus yang dipunya dari teman lo itu ya, Ria? Iya, jadi narasumber ini ngaku kalau itu sama sekali nggak buat tindak pidana, dia menggunakan rekening itu untuk tabungan gitu. Dan dia tahu kalau misalnya rekening yang nggak digunakan itu akan diblokir gitu. Cuman dia nggak merasa akan diblokir, nggak punya firasat karena masih bisa menerima transfer. Nah, tahu-tahu pas mau narik duit tuh nggak bisa dipakai gitu. Ini termasuk program pengentasan pengangguran kayaknya, Bu. Tapi rekening nganggur gitu. Iya, nah ini gue mau nambahin ya. Jadi soal temuan ini ya, memang gue juga ngobrol-ngobrol sama narasumber ya. Itu banyak yang bilang memang ada gitu modus-modus transaksi atau jual beli rekening dorman ini. Jadi biasanya di pedesaan tuh gitu ya, mereka yang nggak urus rekeningnya gitu ya, itu biasanya dikasih uang, misalnya nih saya kasih 500.000 saya beli rekeningnya gitu. Karena untuk sekarang gitu ya, untuk pelaku tindak kejahatan keuangan khususnya kan sekarang sistem perbankan atau sistem keuangan kita udah ketat. Jadi kayak ada proses know your customer gitu ya, kalau istilahnya di perbankan itu akan dengan mudah mendeteksi gitu kalau misalnya kita pakai KTP si pelaku kejahatan itu gitu. Makanya mereka sekarang mencoba mencari celah dengan membeli rekening yang tidur itu gitu. Makanya mungkin ini yang menjadi jalan masuk PPATK ya, tapi ternyata ini ibaratnya semuanya kena gitu ya. Ya, betul, istilahnya semacam itu. Nah, ini kemudian apa selanjutnya kekacauan yang kemudian terjadi ketika yang ternyata tidak terindikasi pidana pun gitu kemudian akhirnya terkena gitu. Ya, mungkin gini, sebelum ke sana narasumber lu ini yang kena ini sebenarnya apakah tahu menahu soal transaksi
jual beli ini, atau dia cuma nampung aja atau gimana? Siapa sih sebenarnya narasumber ini? Dia sama sekali nggak tahu gitu. Jadi ini yang gue wawancara adalah karyawan di Jogja, karyawan swasta. Dia memang punya beberapa rekening gitu. Nah, rekening yang kemarin diblokir itu emang sengaja dia jadikan buat tabungan gitu. Makanya kan nggak pernah diambil kan. Terus kemarin adalah ngecek itu mau narik gitu, ternyata nggak bisa. Sebelumnya dia masih bisa mentransfer gitu, makanya dia heran kan. Kalau yang dia pahamin itu kalau dorman ya berarti nggak bisa dipakai buat transfer ya, maksudnya rekening yang mati gitu, yang udah nggak ada saldonya mungkin ya, akhirnya udah nggak pernah dipakai sama sekali gitu. Menjawab pertanyaan gue tadi, kenapa nih rekening dorman yang sebenarnya belum tentu juga terindikasi tindak pidana ya, kenapa ikut kena blokir gitu. Itu juga kan jadi sorotan lembaga-lembaga konsumen ya, LKI, BPKN gitu. Karena ini kan ujung-ujungnya bisa merugikan konsumen ya. Kita nggak tahu kenapa rekening kita tiba-tiba diblokir, padahal tadi misalnya disebutin hanya untuk digunakan untuk tabungan. Ya, bahkan tiba-tiba ya, tanpa pemberitahuan atau komunikasi terlebih dahulu kepada pemilik rekening gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya yang bikin gua heran ya, sebenarnya apakah PPATK ini memang berwenang gitu untuk langsung gitu ya, begitu melihat ini kayaknya demi pencegahan gitu ya, demi mencegah ini disalahgunakan, dia langsung minta untuk melakukan blokir terhadap rekening-rekening tadi gitu ya, karena melihat sebelumnya ada presiden bahwa ada beberapa rekening yang tadi lu sebut sebagai temuan itu, bahwa rekening-rekening tersebut dipakai atau diperjualbelikan untuk judol atau untuk menampung hasil-hasil tindak pidana gitu ya. Apakah itu kemudian menjadi kewenangan PPATK untuk melakukan pencegahan itu, sehingga dia berwenang untuk ya udah yang dorman ini kita blokir aja gitu, karena biar nggak dipakai untuk kriminalitas misalnya kayak gitu. Seperti apa di kewenangannya, Ri? Jadi pertama-tama untuk jawab itu, pada dasarnya itu PPATK itu kewenangannya itu independen ya. Dia independen, jadi langsung bertanggung jawab ke presiden. Fungsi dan tanggung jawabnya itu ada di Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2022. Memang PPATK itu punya kewenangan untuk memblokir rekening, tapi bukan semata-mata rekening dorman atau rekening pasif gitu ya. Tapi sesuai kewenangannya, rekening yang boleh diblokir PPATK itu adalah yang punya indikasi tindak pidana, misalnya pencucian uang, pembiayaan terorisme gitu. Nah, yang jadi masalahnya ini kan apakah yang diblokir ini tuh ada indikasi-indikasi tindak pidananya. Artinya sudah harus ada indikasi awalnya gitu ya. Iya. Tindak pidananya apa, misalnya pencucian uang, baru dia misalnya menginfokan kepada pihak berwenang gitu, atau justru pihak berwenang yang minta ke PPATK, baru ke bank gitu ya, baru melakukan pemblokiran itu gitu ya. Betul, jadi PPATK itu sebenarnya nggak memblokir langsung ya, dia nggak memblokir langsung, tapi dia meminta jasa keuangan untuk memblokir rekening-rekening yang mencurigakan tadi. Bedanya sama OJK gimana? Itu bukannya kewenangannya OJK ya, Ria? Iya, jadi OJK itu punya kewenangan yang mirip. Dia bisa memblokir rekening, meminta perbankan untuk memblokir rekening. Cuman memang concern-nya itu adalah untuk perlindungan konsumen ya, perlindungan sistem keuangan gitu. Jadi bukan dari sudut pandang rekening-rekening yang ada terindikasi tindak pidana. Jadi sudut pandangnya berbeda ya, PPATK dengan OJK ini. Nah, berarti harusnya nggak boleh asal blokir dong ya. Tiba-tiba diblokir kaget kan? Kaget. Nah, ini gue nambahin juga ya, kalau dari sudut pandang perbankan, mereka juga sebenarnya punya wewenang untuk secara mandiri memblokir rekening. Tapi concernnya itu biasanya kalau ada masalah keamanan, kayak misalnya ada rekening yang tiba-tiba nasabah mengaku tidak bertransaksi, terus berarti ada kecenderungan dibobol atau hacker dan semacamnya gitu. Dan memang kalau misalnya ada perintah itu dari PPATK atau OJK, kalau gue bicara sama perbankan ya mereka tinggal mengikuti aja gitu arahannya, kayak ini kan diminta untuk memblokir ya mereka memblokir gitu. Ya, karena nggak mungkin menolak juga ya sebenarnya, karena itu sudah ada kewenangannya tadi kan. Nah, ini kan yang kemudian jadi pertanyaan lanjutan di publik ya, setelah ramai-ramai tahu gitu kalau rekeningnya diblokir gitu, dan banyak juga yang kemudian sebenarnya taunya karena pas lagi urgent gitu ya, ada kebutuhan mendadak. Nah, ini sebenarnya gimana sih cara untuk bisa mereaktivasi gitu? Jadi bisa rekening dorman yang tadi diblokir PPATK itu diaktifkan kembali, tapi syaratnya itu memang lumayan banyak. Ribet ya? Iya, ribet. Jadi misalnya rekeningku kena blokir
memblokir PPATK karena tadi ada indikasi tindak pidana dan lain-lain, aku bisa mengajukan keberatan ke PPATK dengan mengirimkan keterangan tertulis. Tapi keterangan tertulisnya itu harus menjelaskan dengan detail kenapa rekening saya tidak ada indikasi pidana, tidak ada indikasi pencucian uang, biayai terorisme, dan lain-lain. Selain itu, harus melampirkan dokumen bukti-buktinya tadi, salinan yang telah dilegalisir. Setelah semuanya dikirimkan ke PPATK, PPATK juga belum tentu mengabulkan pengajuan keberatan tadi loh. Oh gitu. Iya, jadi mereka akan menganalisis dulu apakah bukti-bukti yang sudah dilampirkan itu memang tidak ada indikasi tindak pidana, dan kalau misalnya PPATK masih merasa ini rekeningnya mencurigakan, ya blokirnya tetap dilakukan. Ini cukup merepotkan ya, apalagi buat orang-orang yang ternyata salah sasaran gitu ya, yang tidak terindikasi tindak pidana, kayak mungkin tadi narasumber Riri. Lagi organ, tiba-tiba mau ngambil nggak bisa, terus harus bikin legalisir segala lagi. Nah itu yang paling jadi kekhawatiran, proses yang panjang lama gitu kan, apalagi urusan administrasi kita kan juga terkenal agak rumit ya. Apalagi Gak tadi usah diagak-again rumit. memang rumit. Masalahnya kan butuh duitnya itu sekarang gitu. Itu kan yang jadi kekhawatiran narasumber gitu loh. Kalau misalnya rekening satu-satunya terus keblokir, belum reaktivasinya belum berhasil, terus gimana gitu mereka bisa dapat duitnya buat pakai kan transaksi mereka perlu gitu. Nah ini ada anggapan juga nih, makanya ketika PPATK kemudian memblokir rekening Dorman ini ada bola liar gitu. Yang orang-orang ini, beberapa kalangan ini menganggap ini menjadi langkah atau akal-akalan pemerintah untuk diblokir dulu, terus lama-lama mungkin mati, lalu nanti duitnya ini diambil ke negara ini. Bisa nggak sih kayak gitu kok sebenarnya? Iya, ini sebenarnya langsung dijawab juga sama OJK dan LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi soal rekening dorman ini, itu hak nasabah itu tetap ada dan melekat. Jadi sampai kapanpun itu tetap haknya nasabah gitu uangnya. Jadi uangnya kalaupun akan ditarik itu bisa, tapi tentu tadi ada cara-caranya. Dan kembali lagi uangnya nggak mungkin jadi buat negara, Mang, gitu, tenang aja. Yang ini bukan buat negara, jadi nggak bisa tuh negara melakukan perampasan gitu ya atas uang yang tadi ada di rekening-rekening tersebut gitu. Kecuali memang terbukti dia hasil tindak pidana. Hasil tindak gitu pidana ya. Itu terbukti baru gitu. Indikasi aja kan belum kan. Kalau sudah terbukti baru bisa dilakukan perampasan. Nah soal merampas ini yang bikin kita semua khawatir, sebetulnya PPATK juga udah buka suara. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana itu udah bilang, lagian siapa sih yang mau merampas gitu. Itu nggak bakal dirampas negara katanya. Justru kata dia ini bentuk negara memberi perhatian khusus gitu. Jadi rekening-rekening itu diperhatikan supaya tidak disalahgunakan, tidak digunakan untuk transaksi judi online segala macam, karena kan dampaknya itu macam-macam ya kalau udah judol dan tindak pidana apa sih pencucian uang gitu. Wajar aja sih kalau orang-orang curiga atau bukan curiga, khawatir ya. Iya sih. Karena kan kayak tanah nganggur mau dirampas ya kan, mau dikelola negara, jangan-jangan ini duit mau dikelola negara juga, tapi kata Goida enggak gitu ya. Aman. Kata Goida. Nah Goy, tapi sebenarnya ini kan gonjang-ganjing nih. Ada nggak sih ngaruhnya ke industri perbankan? Udah pasti orang jadi khawatir kan. Kalau gua naro terus nggak diapa-apain gitu, tiba-tiba jadi dorman, nanti tiba-tiba diblokir nih gitu. Betul, Mang. Ini juga sempat jadi concern ya dari para ekonom, karena indis ekonomi gitu ya. Kan kita namanya pakai rekening tuh sekarang kita lihat ya, kita kesampingan dulu soal pertumbuhan ekonomi 5,2%. Tapi kan kita lihat sekarang masyarakat itu sebenarnya tren menabungnya juga tinggi kan. Jadi alih-alih melakukan transaksi belanja gitu ya, mereka juga lebih aware soal menabung, soal investasi gitu. Nah, jadi banyak juga nih sebenarnya Mang yang memakai rekening itu ya untuk hanya menyimpan gitu loh, untuk menabung gitu ya, dan memang niatnya tuh seperti itu gitu, tidak ada niat kejahatan segala macam. Nah ini juga jadi concern gitu, bagaimana dengan perilaku masyarakat yang ini seperti ini gitu, karena bisa jadi ini juga menggerus akhirnya kepercayaan masyarakat kepada industri jasa keuangan khususnya perbankan gitu. Kalau ada khawatir dong gitu ya, takut-takut uangnya diblokir gitu ya, atau lenyap gitu. Masa kita harus naruh di bawah bantal lagi atau celengan ayam lagi gitu kan. Nah datanya seperti apa nih DPK atau dana pihak ketiga dari masyarakat ini di perbankan? Oke.
untuk dana pihak ketiga kan memang trennya itu masih stuck ya, itu sekitar di 6% pertumbuhannya. Tapi kalau dari kata OJK sih dan kata perbankan, case ini tuh tidak berpengaruh sama sekali ke kondisi likuiditas atau DPK perbankan gitu. Jadi ini dinilai aman lah ya gitu. Mungkin karena dari segi nominal juga mungkin persentasenya juga kecil gitu kan. Jadi ini tidak menjadi sandungan gitu. Jadi sandungannya lebih kepada tadi concern bagaimana kalau rusuh-rusuh ini, huru-hara ini gitu justru menggerus kepercayaan publik untuk menabung di bank. Nah ini mungkin lebih ke sudut pandang masa depan ya gitu. Kayak proyeksi nanti malah bahaya juga kan ujungnya kepada banknya kalau kepercayaan kepada bank berkurang, kemudian mereka nggak taruh uangnya di bank gitu. Kalau di jangka pendek sih sebenarnya. Tidak, kalau jangka pendek enggak. Nambahin ya Goy, jadi huru hara ini tuh ternyata ada positifnya. Jadi semoga ada perbaikan ya dari sistem keuangan kita. Karena aturan soal rekening dorman ini kan lumayan overlapping ya antara OJK dan PPATK. Jadi OJK akan merevisi aturan rekening dorman ini untuk memperjelas posisi dan hak-hak nasabah maupun perbankan agar tidak ada yang dirugikan. So anyway, berarti udah beres ya semua huru-hara ini, terutama setelah Ivan ya, ketua PPATK ini dipanggil Prabowo gitu. Walaupun kata Ivan nggak ngomongin ini ya, kita nggak tahu juga sih obrolan di dalam itu seperti apa. Tapi pokoknya kalau udah dipanggil presiden kita ini yang top banget, ini langsung beres gitu ya urusannya ya. Presidenku, pahlawanku. Tapi gimana update-nya berarti nih setelah ini, Ri? Update dari PPATK sih lumayan menarik nih, cukup signifikan. Katanya transaksi judul itu menurun sampai 70% gitu. Jadi kan PPATK mencatat pas momen lebaran kemarin sebetulnya ada lonjakan deposit gitu. Sambil gue buka catatan ya. Nah, jadi pas habis lebaran kan akhir Maret ya. Nah, setelah itu transaksinya tuh sempat melonjak 5 triliun. Ya. PPATK melakukan pemblokiran sementara ke rekening-rekening dorman itu akhirnya turun. Pas bulan Mei udah di angka 2,9 triliun rupiah. Karena pemblokiran sementaranya masih berlanjut, pas bulan Juni udah turun lagi nih di 1,5 triliun. Sekarang udah kurang dari 3 juta berarti gitu. Jadi PPATK sempat mencatat sekitar 33 juta lah. Jadi klaimnya itu langkah pemblokiran ini ada hasilnya gitu ya. Iya, klaimnya. Nah, lu dapat data nggak? Kalau kan PPATK banyak tuh temuannya, termasuk yang tadi yang katanya rekening bansos lah, yang dorman gitu ya, nggak diambil-ambil sampai sekitar 2 triliun. Terus juga ada juga rekening pemerintah ya untuk belanja gitu ya, sekitar berapa itu catatan gua, berapa miliar, 500 miliar gitu ya. Itu kelanjutannya gimana? Sejauh ini belum ada, cuman PPATK teranyar ya, ini yang bisa disampaikan dari PPATK itu mereka udah nggak memblokir lagi sampai akhir tahun. Kayaknya karena kemarin habis huru-hara mungkin mereka mau evaluasi dulu ya, karena kan masukan dari beberapa pihak ekonom termasuk layanan konsumen itu kan supaya lebih selektif lagi kan memblokirnya. Padahal kemarin katanya dapat dukungan ya dari presidennya. Iya, didukung, mungkin dukungan buat ini ya, berhenti memblokir gitu biar nggak gaduh kan ya. Jadi gimana nih Tempo menyikapi huru-hara pemblokiran rekening dorman? Ya, ini gue sambil baca beberapa catatan. Jadi kalau Tempo itu melihat dan kami menyesalkan gitu ya, PPATK ini langsung melakukan pemblokiran tanpa ada pemberitahuan maupun kriteria yang jelas dan transparan sebenarnya. Seperti apa sih rekening yang harus diblokir gitu ya, karena kan ini juga harusnya ada penjelasan kriteria rekening yang mencurigakan itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi bukan dikebiah uyah gitu ya, bukan semua rekening yang nggak pernah dipakai dorman terus dia pasif gitu, hanya menerima aja, lantas dia langsung diblokir, dianggap ini bisa menjadi celah kejahatan. Nah, harusnya nggak boleh kayak begitu. Toh kita juga melihat tidak ada kewenangan PPATK untuk melakukan hal seperti itu gitu ya, untuk melakukan pemblokiran langsung gitu dalam rangka pencegahan tersebut gitu ya. Karena kan tadi juga udah dijelaskan oleh Riani bahwa kriterianya itu seperti apa PPATK bisa melakukan pemblokiran gitu ya. Apalagi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu, tugas PPATK itu kan hanya
mencegah instrumen perbankan ini dipakai untuk kejahatan gitu ya, tapi bukan langsung sekonyong-konyong melakukan pemblokiran. Nah iya Mang, jadi PPATK itu memang hanya punya wewenang untuk meneliti, kemudian melaporkan kejahatan tersebut kepada aparat hukum. Nah yang melakukan penindakan adalah aparat hukumnya sendiri. Nah kemudian apa yang dilakukan sama PPATK ini gitu ya, lagi-lagi menegaskan gitu ya bahwa pemerintah gitu ya memperlakukan kita gitu ya, masyarakatnya lagi-lagi layak seperti benda ya gitu ya, karena main asal blokir gitu ya, tidak memperhatikan concern yang tadi kita punya gitu ya, seperti hak-hak kita sebagai nasabah gitu, tanpa ada pemberitahuan kemudian main blokir dengan dalih tadi ya, ibaratnya kita mau nangkap tikus tapi yang dibakar rumahnya gitu kan, karena semua disamaratakan di blokir gitu. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima.